Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Matahari semakin tinggi, tetapi masih belum sampai ke puncak langit, dan Karebet pun telah lebih dulu tiba di daerah Merapen. Saat itu, suasana sepi sekali, Tumpak pun belum kelihatan. Kemudian Karebet pun berjalan ke arah barat menuju ke pohon munggur, yang besar dan berdaun sangat rindang. Karebet pun lalu duduk di sebuah batang kayu yang berada di bawah pohon munggur. Di sini udara terasa sejuk. Kemarin Tumpak bilang akan bertemu di sini, di bawah pohon munggur ini. Tak lama kemudian matahari terus merambat naik hampir mencapai puncak langit. Dan dari arah timur terlihat seorang penunggang kuda berjalan menuju pohon munggur. Dia tersenyum ketika melihat Karebet duduk terkantuk-kantuk di sebuah batang pohon yang rebah, di bawah pohon munggur yang rindang. Setelah kendali kudanya diikat di sebuah dahan sebuah pohon, maka penunggang kuda yang ternyata adalah Tumpak mengambil sebuah bungkusan dan dibawanya menuju ke tempat Karebet. "Kau bawa apa, Tumpak?" tanya Karebet. "Nasi jagung dan sayur terong yang agak pedas. Aku juga bawa telur rebus. Ini ada pula gembili yang telah direbus. Sisir pisang, air minumnya ada di dalam bumbung ini. Aku tahu kau pasti sudah lapar, Karebet," kata Tumpak. "Ternyata kau memang seorang peramal yang baik, Tumpak. Ramalanmu betul. Aku memang sudah lapar," kata Karebet. "Kau kira yang lapar cuma kau saja, Karebet? Aku pun juga lapar. Mari kita makan dulu sebelum kita bercerita," kata Tumpak sambil tertawa. Berapa saat kemudian keduanya makan nasi jagung dengan sayur terong dan telur rebus. "Makanya tanduk, Karebet, nasi jagungnya masih banyak," kata Tumpak. "Ini pisangnya sudah matang, rasanya manis." "Apakah pisang yang kau bawa semanis senyum Nyai Madusari?" tanya Karebet ketika teringat mereka berdua pernah makan pisang pemberian Nyai Madusari. "Tidak, tapi pisang ini rasanya memang manis, semanis wajahku," jawab Tumpak sambil tertawa. Setelah selesai makan, maka rasa kantuk pun mulai terasa menyerang. Tiga wajah Tumpak terkena semilir angin di bawah pohon yang rindang. "Karebet, setelah makan aku malah mengantuk sekarang," kata Tumpak. "Tidurlah, nanti kudamu akan kubawa ke Tingkir dan kau pulang ke kota raja berjalan kaki," kata Karebet. "Nah Karebet, sekarang kau dulu yang bercerita setelah kau dihukum Kanjeng Sultan harus meninggalkan kota raja malam itu juga," kata Tumpak. "Ya, aku akan bercerita yang aku alami setelah aku mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Dengarkan Tumpak, malam itu aku harus pergi dari kota raja Demak. Aku berjalan ke Gubuk lalu ke Cengkal Sewu. Dari sana aku menuju desa Butuh. Aku tinggal di rumah saudara perguruan ayahku, Ki Ageng Butuh," cerita Karebet. "Kemarin dari desa Butuh aku berjalan menuju Demak dan kulihat kau naik kuda. Lalu kita bertarung," kata Karebet. "Hari ini aku menuju ke sini lalu kau datang. Kita bertemu dan aku pun makan nasi jagung dan sayur terong. Begitulah ceritanya, selesai," kata Karebet. "Cuma itu?" tanya Tumpak. "Ya memang cuma itu," jawab Karebet. "Sependek itu?" tanya Tumpak. "Ya ceritanya memang pendek," jawab Karebet.
Kau curang Karebet, ceritamu hanya pendek. Kalau nanti giliran aku yang cerita pasti kau suruh cerita yang panjang-panjang. Sampai mulutku berbusa-busa, kata Tumpak. Ya, cerita tentang aku memang cuma itu. Masa aku harus mengarang sebuah cerita bohong tentang perjalananku mengitari Gunung Merapi, lalu di sana aku tersandung oyot mimang. Dan selama 3 condro aku hanya mengelilingi Gunung Merapi terus-menerus, tidak bisa pulang, kata Karebet. Mendengar kata-kata Karebet, Tumpak pun tertawa berderai. Membayangkan kalau Karebet tersandung otot mimang dan selama 3 condro dia berjalan mengelilingi Gunung Merapi. Nah, sekarang giliran kau bercerita, kata Karebet. Tumpak pun menganggukkan kepalanya, lalu ia pun mulai bercerita. Dengarkan baik-baik Karebet, aku mau cerita. Sewaktu ada pendadaran calon prajurit Wirotamtomo, datang seorang yang memaksa ikut pendadaran. Meskipun kedatangannya terlambat, namanya Dado Ngawuk dari Pingit. Karena kesombongannya dia pun terbunuh. Apakah kau sudah tahu siapa yang membunuh Dado Ngawuk? Kata Tumpak sambil tertawa. Belum, jawab Karebet yang juga ikut tertawa. Keduanya tertawa berkepanjangan, tawa 2 orang sahabat yang beberapa condro tidak bertemu. Setelah Dado Ngawuk mati, 2 hari kemudian ada seorang yang datang bermaksud ingin mengikuti pendadaran, kata Tumpak. Pada hari keempat setelah selesai pendadaran, ada seseorang yang datang menemui Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo. Seorang yang telah berumur yang berasal dari Selo, kata Tumpak. Dari Selo? Siapa namanya? Tanya Karebet. Orang itu bernama Ki Ageng Selo. Orang yang punya kemampuan menangkap petir, kata Tumpak. Karebet terkejut. Ki Ageng Selo adalah merupakan salah satu gurunya. Karena ia pun pernah beberapa condro belajar ilmu kanuragan di perguruan Selo. Tapi mengapa gurunya juga mengikuti pendadaran calon prajurit Wirotamtomo? Mungkin hanya sebagai pancadan untuk menjadi seorang senopati atau menjadi seorang raja, kata Karebet dalam hati. Ki Ageng Selo yang merupakan keturunan dari Ki Getas Pendowo minta diikutkan dalam pendadaran calon prajurit. Kemudian Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo mengizinkan Ki Ageng Selo untuk mengikuti pendadaran dan mendapat giliran pendadaran yang terakhir. Dan Ki Ageng Selo pun ternyata juga bersedia meskipun harus ikut pendadaran paling akhir, kata Tumpak. Nah, pada waktu pendadaran Ki Ageng Selo di hari yang terakhir, Ki Ageng Selo melawan seekor kerbau liar yang badannya besar. Ketika kerbau itu menyerang, dengan cepat Ki Ageng Selo menghindar ke samping. Lalu tangannya dengan cepat memukul kepala kerbau. Sekali pukul, ternyata kepala kerbau itu pecah dan darah pun bercucuran. Muncrat kemana-mana, kerbau itu pun mati, kata Tumpak. Ya, Ki Ageng Selo pasti mampu memecahkan kepala seekor kerbau dengan sekali pukul, kata Karebet. Ya, tetapi ternyata ketika pada saat Ki Ageng Selo mukul kepala kerbau, dia memalingkan mukanya. Entah karena Ki Ageng Selo tidak tega membunuh seekor kerbau, atau karena Ki Ageng Selo takut melihat darah. Mungkin Ki Ageng Selo lupa bahwa ini adalah pendadaran calon prajurit Wirotamtomo. Calon prajurit yang dia seharusnya tidak takut melihat darah mengucur. Kata Tumpak selanjutnya. Apakah Ki Ageng Selo dinyatakan lulus? Tanya Karebet. 4 orang lurah Wirotamtomo yang punya wewenang untuk memutuskan kelulusan hasil pendadaran menjadi ragu-ragu, bingung. Apakah mau meluluskan Ki Ageng Selo atau tidak? Jawab Tumpak. Ketika mengetahui Ki Ageng Selo malingkan mukanya sewaktu mukul kepala kerbau hingga pecah, 3 orang lurah yang berada di panggung tidak bisa memutuskan apakah Ki Ageng Selo berhasil atau tidak. Dan akhirnya persoalan Ki Ageng Selo dilaporkan ke Tumenggung Suronoto dan Tumenggung Gajah Birowo, cerita Tumpak. Kedua Tumenggung itu pun ternyata juga tidak bisa memutuskan. Kalau melihat kerbaunya mati karena pukulan tangan Ki Ageng Selo, seharusnya Ki Ageng Selo bisa lulus pendadaran. Tapi kalau melihat Ki Ageng Selo memalingkan mukanya pada saat pukulan tangan memecahkan kepala kerbau,
sebaiknya tidak diluruskan. Apa jadinya kalau seorang prajurit Wirotamtomo yang sedang bertempur selalu malingkan wajahnya karena tidak tega atau takut melihat darah yang tumpah, kata Tumpak. Nah, karena tidak bisa memutuskan hasil pendadaran, Ki Ageng Selo akhirnya Tumenggung Gajah Birowo membawa persoalan itu kepada Kanjeng Sultan. Biar Kanjeng Sultan sendiri yang memutuskan apakah Ki Ageng Selo diterima atau tidak sebagai prajurit Wirotamtomo, kata Tumpak selanjutnya. Keputusan Kanjeng Sultan yang disampaikan oleh Tumenggung Gajah Birowo kepada Ki Ageng Selo ternyata Ki Ageng Selo dinyatakan gagal mengikuti pendadaran. Jadi meskipun Ki Ageng Selo mampu membunuh seekor kerbau liar dengan sekali pukul, tetapi tidak bisa diterima sebagai prajurit Wirotamtomo karena Ki Ageng Selo jirih getih, kata Tumpak selanjutnya. Ternyata keputusan Kanjeng Sultan yang menolak Ki Ageng Selo menjadi prajurit Wirotamtomo membuat Ki Ageng Selo sakit hati. Tanpa pamit, Ki Ageng Selo langsung pulang ke desa Selo dan di sana dia mengumpulkan para pemuda dari daerah Selo berjumlah lebih dari 400 orang. Berangkat meluruk perang ke Demak, kata Tumpak. Padahal sebetulnya Kanjeng Sultan Trenggono dan Ki Ageng Selo masih terhitung saudara, kata Karebet. Ayah Ki Ageng Selo yang bernama Ki Getas Pendowo adalah cucu Raja Majapahit. Yaitulah sebabnya maka Kanjeng Sultan berkenan menghadapi sendiri Ki Ageng Selo yang telah merasa sakit hati karena dianggap tidak lulus di pendadaran calon prajurit Wirotamtomo, kata Tumpak. Ketika pemuda dari Selo yang berjumlah 400 orang loro ke Demak, mereka dibiarkan masuk ke alun-alun, hanya dijaga saja oleh prajurit Demak. Dan yang terlihat paling depan sendiri adalah Ki Ageng Selo yang berada di atas punggung kudanya. Dan atas perintah dari Kanjeng Sultan, semua prajurit Demak tidak diperbolehkan menyerang Ki Ageng Selo. Nanti Kanjeng Sultan Trenggono sendiri yang akan menghadapinya, kata Tumpak. Kanjeng Sultan Trenggono naik seekor kuda dengan membawa busur dan beberapa anak panah. Kemudian Kanjeng Sultan melepaskan beberapa anak panah. Bukan ditujukan kepada Ki Ageng Selo, tapi yang dipanah adalah kuda yang ditunggangi Ki Ageng Selo, kata Tumpak. Ketika beberapa anak panah Kanjeng Sultan mengenai kudanya, Ki Ageng Selo merasa tidak tega. Dia turun dari kudanya. Mungkin dia berpikir baru terkena anak panah saja kudanya sudah menderita. Bagaimana kalau terkena tebasan pedang? Darah akan mengucur di peperangan, cerita Tumpak. Aku melihat Ki Ageng Selo ragu-ragu. Dia melihat kepada para pemuda yang diajaknya ngeluruk ke Demak. Aku menduga Ki Ageng Selo menghitung orang-orang Selo tidak akan menang apabila melawan prajurit Demak yang jumlahnya jauh lebih banyak dan mempunyai kemampuan tempur yang lebih baik, kata Tumpak. Kalaupun orang-orang dari Selo tetap keras kepala melanjutkan pemberontakan kepada Demak, perhitunganku Ki Ageng Selo beserta para pemuda Selo akan tumpes tapis, tidak ada yang tersisa, lanjut cerita Tumpak. Kemudian ternyata orang-orang yang berjumlah ratusan itu pun disuruh mundur. Dan atas perintah Ki Ageng Selo mereka semuanya kembali ke Selo, kata Tumpak. Sedemikian mudahnya, tanya Karebet. Ya, memang mudah. Ki Ageng Selo memang seorang yang jirih getih. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Ki Ageng Selo ngeluruk ke Demak hanya karena sakit hati, bukan sebagai seorang senopati perang yang mempunyai perhitungan yang matang tentang pertempuran dengan menggunakan sebuah gelar perang, kata Tumpak. Lalu, Ki Ageng Selo dihukum karena pemberontakan itu, tanya Karebet. Tidak. Kanjeng Sultan memutuskan memberi pengampunan umum kepada Ki Ageng Selo beserta semua pemuda dari Selo yang ikut ngeluruk ke Demak, kata Tumpak. Berarti persoalan Selo sudah selesai, tanya Karebet. Ya, persoalan Selo sudah selesai, kata Tumpak. Keduanya berdiam diri. Karebet bisa merasakan betapa salah satu gurunya, Ki Ageng Selo, menjadi malu karena peristiwa itu. Kemudian apakah ada kabar lainnya, Tumpak? Tanya Karebet.
Sekarang Kanjeng Sultan Trenggono semakin sering pergi berburu. Satu condro yang lalu Kanjeng Sultan berburu di hutan Prawoto. Aku pun juga diajak ikut ke sana. 2-3 bulan ke depan rencananya Kanjeng Sultan juga akan berburu lagi. Mudah-mudahan aku diajak berburu lagi, kata Tumpak sambil tersenyum. Ya, di sana kita bisa makan daging kijang hasil perburuan, kata Karebet diselingi suara tertawa. Selain itu ada kabar lain lagi tentang Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Tumpak melanjutkan ceritanya. Ada apa dengan Kanjeng Sunan Kalijogo? Tanya Karebet. Kanjeng Sunan Kalijogo yang selama ini tidak pernah menetap di suatu daerah, mengembara jajah desa Milangkori, mendaki gunung, menyusuri lembah, menjelajah ke seluruh negeri Demak, telah dipersilahkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono untuk memilih dan menetap di daerah yang disukai oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, berita Tumpak. Kanjeng Sunan Kalijogo akhirnya memilih membuka pesantren di desa Kadilangu, kata Tumpak melanjutkan ceritanya. Kadilangu? Tanya Karebet. Ya, Kadilangu. Tidak jauh dari kota Rajan Demak, di tepi sebelah timur Sungai Tuntang, kata Tumpak meneruskan ceritanya. Kadilangu dekat sekali, aku ingin belajar ke sana, kata Karebet. Ya, misalnya nanti kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan dan bisa menjadi lurah Wirotamtomo lagi. Maka setelah kau selesai bertugas di waktu malam hari atau sewaktu kau tidak sedang bertugas, kau bisa pergi ke Kadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Tumpak. Ya, itu nanti kalau aku mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan dan diperbolehkan lagi menjadi seorang prajurit Wirotamtomo. Tetapi sekarang masih belum, aku masih menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan, kata Karebet sambil tertawa. Melihat Karebet tertawa, maka Tumpak pun juga tertawa keras. Berita yang lain, beberapa pasar yang lalu Gusti Sekar Kedaton pernah menderita sakit, kata Tumpak. Karebet terkejut dan ia pun bertanya, Gusti Putri Sekar Kedaton sakit? Sakit apa? Aku tidak tahu Gusti Sekar Kedaton menderita sakit apa, tapi kulihat beberapa kali Nyai Tombo datang ke Keputren membawa jamu untuk Gusti Putri, kata Tumpak. Beberapa hari Nyai Tombo datang ke keraton, tanya Karebet. Sehari datang 2 kali, pagi dan sore hari, selama kira-kira 2 pasar, jawab Tumpak. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Tanya Karebet. Gusti Sekar Kedaton sudah sembuh, sekarang Nyai Tombo tidak pernah datang lagi ke Kaputren, kata Tumpak. Oh gitu, syukurlah kalau Gusti Putri sekarang sudah sembuh dari sakitnya, kata Karebet lega. Ya, aku juga melihat beberapa kali Kanjeng Prameswari menengok Gusti Sekar Kedaton, kata Tumpak. Karebet terdiam, dia menduga dirinya lah yang menjadi penyebab Sekar Kedaton Gusti Mas Cempoko menjadi sakit. Kasihan Diajeng Cempoko, kata Karebet dalam hati. Nah, kali ini ada berita lain, kata Tumpak sambil tersenyum. Berita apa? Tanya Karebet. Kemarin ketika aku ketemu Nyai Madusari, aku lihat senyumnya. Aku lihat wajahnya, ternyata dia masih tetap cantik, kata Tumpak sambil tertawa. Karebet pun juga tertawa mendengar canda Tumpak. Tumpak, tolong kabarkan pada Nyai Madusari kalau saat ini aku dalam keadaan sehat. Ceritakan kalau kau bertemu dengan aku di sini, kata Karebet. Mengapa kepada Nyai Madusari? Tanya Tumpak. Ya, karena dia bersikap baik padaku dan karena Nyai Madusari sampai saat ini masih tetap cantik, kata Karebet sambil tertawa. Tumpak pun tertawa mendengar canda Karebet. Katakan juga kepada Nyai Madusari, tidak lama lagi aku akan berusaha untuk bisa masuk ke kota Rajan Demak. Aku berharap mudah-mudahan Kanjeng Sultan bisa mengampuni aku, kata Karebet. Ya, nanti akan aku sampaikan kepada Nyai Madusari, jawab Tumpak. Terima kasih Tumpak, kata Karebet. Ah, aku sudah terlalu banyak bercerita, hingga aku menjadi lapar lagi. Sekarang mari kita makan pisang atau makan gembili yang empuk ini, kata Tumpak sambil mengambil sebuah pisang.
Setelah itu kedua sahabat saling bercerita sambil makan dan tak terasa matahari pun telah bergeser ke barat. Karebet, hari telah hampir sore, matahari sudah condong ke barat. Sudah saatnya kita berpisah. Aku berharap kita akan bertemu lagi. Sekarang aku akan kembali ke kota raja. Kau akan kemana, Karebet? Tanya Tumpak. Aku akan pergi ke Pengging. Aku akan ziarah ke makam kedua orang tuaku, kata Karebet. Keduanya kemudian berdiri, lalu mengemasi makanan yang tersisa, beberapa umbi gembili dan pisang yang tidak habis dimakan. Kemudian mereka pun berjalan menuju ke tempat kuda milik Tumpak yang diikat di sebuah dahan pohon. Kemudian Tumpak pun mengambil sebuah bungkusan kecil yang tergantung di pelana kudanya. Lalu bungkusan itu pun diberikan kepada Karebet.